Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebajikan, kemurahan daripadamu Tuhan Yesus mengalir di setiap hati Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Semua yang percaya Tuhan Yesus sangat amat mengasihi kita. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian duduk kembali. Shalom. Terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini yang mempercayakan untuk bisa menyapa sebetulnya dan sharinglah akan kebaikan Tuhan. Terima kasih, ini gereja yang bertumbuh, gereja yang saya dengar memberikan dampak yang impact penuaian yang besar di kota ini. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mau sharing cerita beberapa tahun yang lalu, saya sakit. Sakitnya itu baru tahu setelah disuruh bed rest 2 bulan. Ternyata SGOT, SGPT saya tinggi banget. Saya optimis, saya tidak mau dirawat. Tapi karena memang tubuh jasmani terbatas ya Bapak Ibu. Akhirnya saya drop. Dan masuk baru tahu, oh SGOT, SGPT tinggi banget. Akhirnya dokter pun berkata, meskipun you seorang pendeta, pastor, you must bed rest 2 bulan gitu. Tapi ini pun sebetulnya sudah di luar batas karena SGOT, SGPT tinggi. Waktu itu mata saya kuning, badan saya kuning, kuku saya menghitam. Ternyata tubuh saya ada virus, lever saya bermasalah, ginjal saya bermasalah, bengkak. Saya divonis hepatitis, diabetes. Bisalah, masih muda bisalah komplikasi waktu itu. Dan betul-betul hampir saya sudah seperti melayang tidak sadar. Tapi waktu kondisi itu, kok hati saya damai loh. Saya lihat, saya dalam peti mati, dibawa ambulans yang biasa itu ke kuburan gitu ya. Tapi hati saya ini tidak ada sedikit pun rasa takut. Khawatir gak ada. Yang ada hanya sebuah perasaan damai dan sebuah perasaan gembira yang mana saya sudah tidak sabar. Waktu itu perasaan saya ingin bertatap muka. Bukan PTM, zaman sekarang PTM, pertemuan tatap muka. Waktu itu saya mau tatap muka dengan Tuhanku yang selama hidupku ini saya melayaninya, saya menyembahnya, saya memujinya, saya memasyurkan namanya. Saya mau tekun dalam ketidaksetiaanku, dalam keterbatasanku. Tapi ada sebuah perasaan gembira, saya mau ketemu sama Tuhan yang saya panggil namanya Yesus. Dan saya mendengar suara ngiut, ngiut, ngiut. Dan seolah-olah ada banyak bunga yang mengantar. Seperti biasa orang ada bunga ucapan-ucapan dan sebagainya. Kan biasanya orang itu kalau suasana itu kan takut. Manusia itu takutnya apa? Kadang takut miskin, kadang takut sakit. Dan yang paling berat takutnya, takut mati. Tapi waktu itu Tuhan izinkan saya alami perasaan itu. Singkatnya, saya divonis dengan berbagai macam sakit dan minimal bed rest 2 bulan. Sekalipun saya sembuh menurut dokter waktu itu, saya sudah terkena diabetes dan saya harus pakai insulin untuk penyeimbang. Demi kemurahan Tuhan, saya bersaksi di sisa umur saya dan di hadapan jemaat Tuhan dan hari ini dan semua pemirsa online. Dalam 2 hari, saya belum sembuh. Tapi saya masuk ke kamar mandi dengan pakaian pesakitan, infus di tangan. Saya lihat di kaca dan saya berkata, Andi, badanmu kuning, kukumu menghitam,
postur tubuh saya waktu itu turun drastis 20 kilo. Tapi saya bilang, Andi, tempatmu bukan di rumah sakit. Rumah sakit tempatnya orang sakit. Engkau adalah orang benar, dan orang benar bukan di rumah sakit. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saya 2 hari belum sembuh, tapi di situ saya mulai imannya bekerja. Seperti biasa yang pernah urusan dengan dokter dan rumah sakit, pasti ada kata-kata gini. Akhirnya saya panggil keluarga, ayo saya mau pulang aja. Oh nggak bisa, itu masih harus bed rest. Enggak, saya pulang aja. Datanglah dokter seperti biasa pada umumnya. Kalau pulang, maaf ya, ada apa-apa kami nggak tanggung jawab. Ayo, kata-kata yang sama mungkin pernah yang urusan sama rumah sakit nih. Waktu itu saya agak nakal, saya jawab, oh begitu ya dokter ya. Terus kalau saya di sini ada apa-apa, emang dokter tanggung jawab? Enggak juga sih. Dari sana saya sadar dan menyadarkan banyak orang bahwa hidup dan mati kita bukan di tangan dokter, tapi di tangan Tuhan Yesus. Amin. Dari sekian mungkin ada 10-20 menit diskusi, diskus dan sebagainya. Ya sudah kalau begitu, pulanglah dengan satu seperti dari kaca gitu, obat dengan muatannya penuh. Saya suka memuji Tuhan. Meskipun waktu itu saya drop, saya belum sembuh. Saya tetap bangun subuh, sudah habit. Sejak saya bertobat, lahir baru, sekolah Alkitab, dan sampai hari ini, seletihnya saya pulang dari Manado, seletihnya saya tetap pasti bangun jam 1, jam 2 untuk sembahyang. Dan itu sudah terjadi sampai hari ini. Dan seperti waktu itu pun kondisi lemah, saya tetap bangun, saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan, dan saya tahu waktu saya menyembah Tuhan ada kekuatan yang baru. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin, amin, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Setelah itu saya tidur. Biasanya langsung aktivitas, tapi hari tidur dan bangun jam 8 pagi. Secara ajaib, secara drastis, mendadak. Ini namanya MS,
mendadak sehat. Mendadak sehat. Bibir saya yang sudah pecah karena hawa panas dari dalam tubuh. Dulu saya merokok Bapak Ibu. Dan orang merokok itu biasanya bibirnya hitam. Ayo bibir hitam. Tapi sejak Yesus jamah, bibir saya kata orang cie. Katanya sih agak merah delima. Dulu saya merokok, bibirnya hitam. Tapi karena Tuhan itu sanggup. Yang harusnya habis hitam, lalu jelek, keriput, lalu jadi tanah gitu ya. Tapi dalam Yesus yang sudah bibir hitam karena merokok candu. Saya dulu pemakai narkoba Bapak Ibu. Badan saya yang bertato. Tapi bagi Tuhan Yesus, apa yang sampah, apa yang mustahil, apa yang busuk, apa yang lemah, apa yang sakit, Dia sanggup ubahkan untuk hormat kemuliaannya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Saya tidak mau sembuhnya saya itu perasaan. Maka jam 8 pagi saya membaik, siang-siang namanya di Balikpapan itu Laboratorium Katulistiwa. Cek nanti ini terposting, ada historinya. Saya bilang kalau medis yang memvonis saya bintang yang ngerti ya, habis lab itu loh, hasil lab yang bintang artinya tinggi itu nah itu istilah. Oh ya, saya kenal dulu, saya ini warga IKN di Surabaya. Tekun di sampean, aku iki dari IKN. Tak kira udah bangga, ternyata opo iku IKN. GR kita. Kami ini dari masyarakat warga ibu kota negara baru. GR. Ternyata di Jawa Timur ini tidak seberapa kencang ya ininya. Mungkin hanya sekitar kita sendiri di Kalimantan Timur dan di Jakarta. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, saya ke Laboratorium Katulistiwa, ambil darah saya kembali. Kau yang ambil darah saya kemarin, wah ini yang lihat ini merah-merah, ini namanya cakar rangsayan. Siapa yang cakar Pastor? Ini the power of emak-emak. Kemarin dari pulang ke lapangan Tikala di Manado. Mungkin saking mengasihi gitu ya dia. Ya karena namanya tengah-tengah banyak orangnya jadi ini kira-kira gitu. Oke. Ambil darah saya. Dan ketika diambil, puji Tuhan. Semua bintang-bintangnya hilang. Dan saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini loh. Sampai hari ini Tuhan tolong. Kalau boleh sampai saya Tuhan panggil lah, tidak. Sampai hari ini, 1 jarum suntik insulin belum pernah masuk dalam tubuh saya. Time for Bible. Dalam firman Tuhan, satu ayat saja. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 23 berkata, Tuhan Yesus sudah menguduskan tubuh, jiwa, roh kita dengan sempurna.
Katanya di Surabaya ini banyak makanan hauce. Sampai hari ini, menit ini belum ada orang Surabaya ajak aku makan hauce iman. Kan biasanya kalau lapar kasih yang hauce itu, tapi Surabaya ini hauce tidak pakai sencimping. Itu dibutuhkan untuk makanan jasmani. Bapak Ibu pernah sekolah, anak-anak sekolah, belajar pendidikan akademis. Itu untuk jiwa, akal budi, logika, budi pekerti. Tetapi harus tahu, harus ingat, pastikan dalam hati kita hari ini bahwa saya dan Anda adalah manusia rohani. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Daging sama sekali tidak berguna. Roh yang memberi hidup. Yohanes pasal 6 ayat 63. Tidak tahukah kamu? Tidak tahu, dikasih tahu sekarang. Bahwa sebetulnya kita ini adalah manusia rohani. Apa yang kelihatan seperti mikrofon yang saya pegang, tidak ada yang abadi. Sekarang saya pegang erat-erat, saya perlukan. Tapi ketika saya selesai, saya taruh mikrofon ini. Dan saya tinggalkan. Apa yang kita banggakan dari tubuh ini? Mau pakai berlian, mau pakai emas, ya boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang ada orang yang kebangetan deh. Dia pakai emas, dia nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Enggak. Bukan itu yang kita banggakan. Tuhan Yesus kita banggakan lebih dari segala-galanya. Jadi pastor tidak bermaksud untuk melarang pakai aksesoris, enggak ya. Tapi hatimu. Apa yang kita banggakan hari ini? Semuanya fana dan sementara. Tetapi sesungguhnya yang sejatinya kita, termasuk sejatinya saya, bukan ini loh, ini hanya casing Bapak Ibu. Bible berkata hanya 70-80 tahun saja. Tapi kita manusia roh, dan roh ini kekal. Dan bersyukurlah di gereja ini, saudara-saudara, Tuhan berikan pastor hamba Tuhan yang melayani luar biasa, yang dengan tekun, dengan setia berdoa, memberi makanan firman, makanan rohani bagi manusia rohani, saudara-saudara sekalian. Karena itu kita mesti merasa penting dengan kehidupan rohani kita. Saya datang ke sini bawa satu koper. Kalau mungkin satu hari Tuhan izinkan saya keluar negeri, makin jauh saya bawa 2 koper. Makin jauh makin lama bawa 3 koper berkemas-kemasnya. Kita ini warga surgawi. Cepat atau lambat kita harus pulang ke surga. Perkarakan sebentar, dari bumi ke surga berapa jarak jauhnya? Sudahkah kita berkemas-kemas? Perhatikan makanan rohani kita. Dalam Bible satu lagi ya, tambah satu lagi ya. Kitab Keluaran 23 ayat 25. Jangan tinggalkan ibadahmu. Bersyukur Jawa Timur, Surabaya sudah ada pertemuan onsite tatap muka. Bersyukur. Jangan tinggalkan ibadahmu. Saya berdoa, tadi pagi pun di live stream saya berdoa juga hal yang sama. Tuhan, saya rindu semua gereja, semua rumah Tuhan dimanapun berada, penuh jiwa-jiwa, semarak panji Kristus dinyatakan. Saya rindu Tuhan, semua apapun denominasinya, semua gereja penuh. Karena Tuhan berkata apa? Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Harus beribadah. Ayo, senggol kanan kiri bilang,
harus beribadah. Ingat beribadah, jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk satu organisasi, bukan untuk gak enak dan dilihat orang, bukan. Ibadah untuk dirimu sendiri. Tahu gak satu hal yang kita akan lakukan hal yang sama di surga nanti? Apa itu? Ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna untuk hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang. Jadi ibadah bukan untuk mau sok-sokan. Saya juga, ya sedikit cerita, curhat nih ya. Meskipun di Balikpapan, peribadatan di tempat kami itu mendapat pelarangan dari RT dan FKUB. Saya tetap beribadah di mana tempat saya masuk. Saya sudah masuk ke gereja Advent, saya sudah masuk ke gereja Batak, saya sudah masuk ke gereja Toraja. Saya senang kemarin saya masuk di gereja Gemim. Saya senang. Orang berkata, kenapa tidak ke gereja ini saja atau yang sama atau apa? Saya dipanggil eklesia untuk menjadi pemersatu bagi seluruh tubuh Kristus. Tetapi kamu harus beribadah. Di mana engkau tertanam di sini, beribadahlah setia. Ini gereja yang baik. Ini gereja yang baik. Beribadahlah, tertanamlah, bertumbuhlah, berakar dan berbuahlah. Kata firman Tuhan apa? Supaya aku memberkati makananmu dan minumanmu. Orang yang beribadah itu punya kuasa Tuhan itu luar biasa loh. Mau makan, makanan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus jadi berkat buat tubuh kami. Mau minum air biasa, bisa menjadi air doa, bisa. Dalam nama Tuhan Yesus air ini menjadi air yang diberkati. Amin. Maka engkau makan, engkau minum, sehat-sehat semuanya. Prostatnya baik, ginjalnya baik, levernya baik. Ya, ususnya baik. Kenapa? Makan minummu diberkati. Yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata apa? Kamu harus beribadah supaya makananmu diberkati, minumanmu diberkati. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Yang saya percaya, yang saya tahu bahwa tubuhnya orang percaya itu bukan apotik. Tubuhnya orang percaya bukan juga rumah sakit. Apalagi sarang penyakit, bukan. Tubuhnya orang percaya, Tuhan Yesus ajar saya, adalah rumah Roh Kudus. Rumah kesembuhan, rumah pujian. Dan satu hal lagi tambahan, Tuhan berkata, rajin-rajin kau ibadah. Dialek Logat Makassar kita. Padahal kita bukan di Makassar, kita lagi di Jawa. Sampai ku loh, rajin-rajin rek, ayo rek, rame-rame nang ibadah. Iso ya. Tuhan berkata apa? Tidak ada di antaramu yang mandul. Tuhan baik, banyak kesaksian sampai hari ini orang-orang mendapat zaman Tuhan. Bukan karena Andi Simon, tapi karena Tuhan Yesus. Sebentar sebelum selesai mau tanya, di sini kira-kira yang hadir, adakah yang mau didoakan? Tangan-tangannya? Oh ada ya, oh ya puji Tuhan. Ketika kami hamba-hamba Tuhan sebentar berkesempatan mendoakan, kita itu sebetulnya membantu mendoakan, memberkati. Tapi ketahuilah, pertolongan, kekuatan, kedamaian, pemulihan, pengampunan, dan kesembuhan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah, amin dah sudah. Ayo beri bersama-sama.
penolong yang selalu setia. Keperluanku Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam. Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus penolong yang setia? Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu Tuhan Yesus Yesus setia. segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Jemaat Tuhan katakan segala Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Barangkali yang mau didoakan ya, tempat yang seberapa yang ada bisa maju biar beserta ya, silakan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sahabat. Selalu percaya Yesus setia. Segala
dapat ku tanggung di dalam ku percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji saya percaya Tuhan. Ku tanggung. Amin, amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Aku percaya Ada mujizat. amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kekuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Bagi yang sudah didoakan boleh kembali duduk. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya